Jangan di-skip, jangan di-skip. Ada iklan mau lewat, buat bestie-bestie kami. Siswa-siswi SMA Negeri 16 Makassar yang lapar akan kajian. Asik, bisa join di kantin. Kajian rutin dari Forkis 16 Makassar. Dengan tema Inikah Ramadan Terbaikku, Insya Allah. Sabtu tanggal 30 April tahun 2022, pukul 8.30 pagi. Via Zoom. Fasilitas yang akan kalian dapatkan, ilmu yang bermanfaat, teman baru, dan hadiah door prize. Dan yang paling penting semua ini gratis, tis-tis, handal kitawa. Nah, buat teman-teman yang mau join bisa menghubungi kontak person yang tertera atau langsung ke Instagram kami untuk mendaftarkan diri kalian. Ya guys ya, yuk, raih kebaikan di bulan Ramadan, kami tunggu kehadirannya. Ya guys ya, Forkis 16 Makassar, ikhlas beramal, prestasi gemilang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut, buat yang belum sholat dulu cika. Ingat ki, ndak ada yang tahu aja itu. Kalau sudah, yang mau subscribe silahkan subscribe, yang mau like juga silahkan. Kalau kalian mau juga dukung kami dengan cara share, juga silahkan. Oke, mari kita lanjut. Gas, gas, gas. Berada di Masjid Al-Asri. Lihat suasananya Asri. Saya Alam. Saya Aziz. Kenapa di cap terus? Saya Rajul Rasid. Dan kita adalah Trio Macan. No. Kita adalah trio apa ya? Trio Forkis Moni. Waduh. Ya itu saja. Pokoknya kita trio karena kan 3 orang kepada 4 for trio. For trio. Harus berjenggot, masih merokok ke saya ini, jangan ke saya berdakwah deh. Harus naik di atas mimbar sampaikan apa hadis. Itu mungkin karena gengsi, jadi seharusnya dia bisa rubah temannya yang lain. Ubah. Ayo ubah apa rubah? Rubah. Kucing. Mengubah teman-temannya, minimal teman-teman kelasnya terhalang karena gengsinya itu Oke. Anggaplah dakwah itu sebagai pendistract mereka sama kebiasaan-kebiasaan yang mendistract mereka. Aduh. Paham? Aduh. Begini kan kita ini audiensnya kan ada SMA. Cobalah menggunakan kosakata yang bisa dimengerti oleh generasi mereka. Jadi begini, kita buat kebiasaan mereka yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik. Ya. Contoh. Langsung salam. Kita gitu. Bisa nggak sih itu Langsung masuk. kita Apa lihat bisa didirikan? potensi? Apa mau bahas? Saya yang buka. Mau bahas duha, mau bahas organisasi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami tadi terlalu lama diskusi, sekarang kita diambil alih. Moderatornya diambil alih oleh saya. Oke? Waduh. Saat ini Kayak ya. kami sedang berada di Masjid Al-Asri. Lihat suasana Al-Asri. Saya Alam. Saya Aziz. Kenapa di cut terus? Saya Rajul Rasid. Dan kita adalah Trio Macan. No. Kita adalah trio apa ya? Trio Forkis Moni. Waduh. Ya itu saja. Pokoknya kita trio karena kan 3 orang kepada 4 for trio. For trio. Oke, jadi hari ini hari yang sama dari 4 podcast yang selanjutnya. Yang sebelumnya. Kita akan membahas kembali tentang Forum Kerohanian Islam SMA Negeri 16 Makassar. Apa yang terjadi nih? Apa yang terjadi dengan bukan cuman Forkis, bukan cuman Royce di tempat kita ya. Saya rasa ini terjadi di Royce di tempat yang lain. Kenapa semakin hari semakin lesu, lemah, lunglai, lalai. Love you. Wow, itu di skip ya, editor. Skip. Nggak pantas. Oke, jadi mungkin seperti itulah. Bagaimana kemudian kenapa di sekolah kembali sekarang saat ini kita mengalami kesulitan dalam menggait teman-teman adik-adik yang selanjutnya akan menggerakkan roda pergerakan dakwah di sekolah terkhusus. Kita bahas yang kelanjutan episode kemarin bukan, yang masalah pentingnya organisasi. Oke. Kan kemarin kita sudah bahas soal seberapa pentingnya organisasi bagi pelajar toh. Oke. Jadi hari ini kita bahas masalah seberapa pantasnya seberapa kau pentingnya untuk kita masuk
di organisasi Forecast. Oke. Gitu. Karena kan terkadang kita sebagai muslim kurang paham masalah kewajiban berdakwah. Menurut kewajiban berdakwah sebagai seorang muslim itu bagaimana? Saya rasa menurut Aziz dulu karena Oke, dia menurut Aziz. belum bicara dari tadi. Oh ya, dari kemarin kan kita Iya. berdebat Sudut pandang yang baru sekarang. Oke. seperti berdebat masalah itu tuh. Masalah apa? Kenapa? Kan kemarin itu ekspresinya. kemarin ditanya ke Kak Rajul, dia bilang, kenapa saya duluan ditanya ini, kenapa enggak kau? Karena kan ini namanya diskusi bukan narasumber. Dia bilang, kita dulu Kak, karena kan didahulukan yang lebih tua. tahu duluan. Nah sekarang kita didahulukan. Ya maksudnya apa ini kita bahas apa? Masalah itu tadi aku bilang. Apa Menurut tak kan orang rata-rata berpikir kewajiban berdakwah toh sebagai seorang muslim. Iya. Iya maksudnya kenapa itu kewajiban berdakwahnya? Kayaknya harus di-skip ini. Kenapa? Maksudnya urgent atau gimana ya? Maksudnya apa? Menurut tak kewajiban berdakwah sebagai muslim itu kayak gimana? Karena kan banyak orang yang belum paham masalah itu tuh kewajiban berdakwah sebagai seorang muslim. Dia Diri bingung, sendiri. dia Kalau bingung karena kita tadi bahas forecast kemudian langsung kewajiban berdakwah. Jadi cari tarik dulu anunya garis. Iya dari situ dulu paling dari kewajiban. Maksudnya ini berdakwah kenapa sebagai kita seorang harus muslim. kenapa kita harus berdakwah Ya. begitu? Ya karena memang kita harus berdakwah. Tapi kalau menurut saya sih dakwah itu tidak hanya lewat mimbar-mimbar, tidak hanya lewat khutbah Jumat, banyak kok caranya. Seperti ini kita ini podcast atau react video tadi. Semua orang muslim punya kewajiban untuk berdakwah kan. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat toh. Oke. Jadi apapun itu kalau memang bernilai kebaikan atau perintah-perintah dalam agama Islam kita wajib menyampaikan, tetapi tidak harus dengan model-model mimbar, tidak harus. Kita mungkin bisa lewat game. Kalau sholat bilang saya AFK dulu ya, saya mau sholat seperti Salat itu. gerhana matahari. Ya sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana? Oke, jadi kan saya moderator. Jadi arahnya tadi bahwa kemudian dakwah itu penting karena ya kita kan hidup untuk berdakwah. Kita dilahirkan dunia untuk berdakwah, terutama untuk diri sendiri kepada keluarga. Itu yang minimal. Nah, setelah keluarga kemudian kita ke teman-teman, ke kerabat-kerabat. Nah, baru kalau mungkin tahapannya kita punya ilmu yang lebih luas, ya barulah kita kemudian Buka daurah. Jadi intinya bagaimana kemudian Forecast ini sebagai wadah teman-teman untuk berdakwah, wadah teman-teman untuk saling berbagi informasi mengenai keagamaan, mengenai Islam ya, mengenai pentingnya muamalah, rukun iman Islam dan ihsan, sampai cara mencapai derajat ihsan yang sangat sulit ya bagi kita apalagi anak-anak muda, masih sering terhalau dengan dunia asik. Jadi kemudian peran teman-teman yang di Forecast ini sebagai di sekolah terkhusus di SMA 16, bagaimana kemudian ini bisa menjadi diambil alih, kita bisa mengambil alih kemudian peran bahwa perlu ada dakwah sampai tahap tingkat sekolah menengah. Nah, bagaimana kemudian menyikapi keadaan saat ini ya, dunia di mana digital sudah sangat betul-betul kita sudah masuk kepada era digital ini, sudah bukan lagi menuju, kita sudah masuk di era digital di mana betul-betul gadget itu tidak bisa lepas. Kayak ini tidak bisa lepas dari jadi gadget tidak lepas dari dunia kita, internet dan segala macam. Nah, bagaimana caranya mengemas itu menjadi sebuah ladang dakwah? Makanya itu berangkat dari yang bilang Kak Aziz toh, kan memang itu dalilnya. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Itu sudah menunjukkan bahwa kewajiban bagi kita setiap individu untuk berdakwah dari diri sendiri. Nah, tapi terkadang beberapa orang mensalah-artikan itu dan menganggap bahwa iya dakwah ya cukup saya dakwah sendiri, tidak perlu gabung Forecast. Oke. Gitu. Gimana pandangannya Aziz? Padahal sebenarnya di dalam hadis sudah dijelaskan itu persoalan masalah ketika kita ada di satu bahtera kapal, ada yang tinggal di lantai bawah, ada yang tinggal di lantai atas. Tapi yang di lantai bawah ini ketika dia mau mengambil air, ini ada di dalam hadis nanti ada di sini dicantumkan. Itu ketika dia mau mengambil air, yang di bawah ini harus naik ke atas ambil air. Begitu. Nah, tapi sampai suatu ketika yang di bawah ini berpikir daripada kita menyulitkan yang di atas, mengganggu yang di atas, kenapa kita tidak membocori saja membocori saja kapal ini supaya kita bisa mengambil air dari bawah begitu tanpa harus mengganggu yang di atas. Nah,
itu ketika orang yang di atas tidak menyampaikan masalah bahwa kalau itu akan membawa musibah, perkara dia membocorkan kapalnya itu ya, maka musibah itu akan menimpa juga yang di atas, kapalnya akan tenggelam. Maka dari situ juga bisa disimpulkan bahwa kewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain itu apa? Perlu. Jadi suatu hal yang penting. Tapi kalau menurut saya sih, kalau menurut sudut pandang saya nih ya, kalau anak-anak yang zaman sekarang ini khususnya di tingkat SMP SMA itu dia kebanyakan gengsi. Kan kalau kita dulu kayak enjoy saja gitu bilang, wih mengaji kok apa tuh. Kalau sekarang kan gengsi, wih tidak pantas ke saya kayaknya karena harus mungkin penampilan berjenggot. Masih apa. hina celana. Iya. Cuak. Harus berjenggot, masih merokok ke saya ini, jangan ke saya berdakwah deh. Atau masih mau lagi nikmati masa-masa apaku dengan teman-teman. Atau harus naik di atas mimbar sampaikan apa hadis, itu mungkin karena gengsi. Jadi seharusnya dia bisa rubah temannya yang lain. Ubah. Rubah. Mengubah teman-temannya, minimal teman-teman kelasnya terhalang karena gengsinya itu, karena sifat gengsi. Oke. Mungkin juga yang bikin dia enggan karena ngerasa sendiri tuh. Nah justru di situ Ini ada temannya. kita cari jamaah. Lewat itu tadi organisasi Forkis. Makanya kan kenapa kemudian iya oke lah kau bisa berdakwah sendiri, tapi alangkah lebih baiknya ketika kau berdakwah dalam satu kelompok jamaah. That's right. Jadi intinya berjamaah, mulai saja, kemudian jangan merasa merasa diri rendah, merasa diri tidak pantas. Nah, dan kalau saya pribadi pikir sih sekarang terlalu banyak distract. Jadi anak-anak sekolah sekarang terdistract sama semua kepentingan yang tidak perlu sebenarnya. Seperti game tadi toh, kemudian tongkrongan, kemudian game, kemudian Di callback lagi nih yang kemarin. intinya sudah lewat. Sebenarnya boleh. Tapi jangan jadi porsinya penghalang. masing-masing. Intinya bikin makanya saya bilang Jangan jadi terdistract. penghalang, ya, kedistract. Belum perempuan masalah film Korea, kemudian masalah opa-opa, Masalah friendzone. masalah friendzone. Iya, keras-keras. Masalah hubungan. Kalau laki-lakinya kan paling masalah game, kemudian masalah game, kemudian masalah game lagi. Jadi terlalu banyak yang distract mereka sehingga mereka merasa nggak penting deh saya datang. Padahal sebenarnya semua sudah terfasilitasi loh kalau dibandingkan dengan kondisi kita zaman dulu kan. Apalagi zamannya Asis itu masih SMS, saya masih muda. Kita dulu masih SMS, dikumpulkan, itu pun SMS kita masih ragu-ragu karena pulsanya sekian yang keluar, 300 satu kali cari SMS. bonus yang Masih bonus. Ketika kirim SMS ternyata SMS-nya terpotong. Betul. Iya, betul ya, dulu sebagian tidak ada, teks dulu hilang. belum ada Tidak ada WA, WhatsApp, tidak bisa kirim video, tidak bisa kirim foto. dulu loh. Anda yang generasi sekarang, Anda Kalian yang sudah difasilitasi begitu banyak. Diberikan kemudahan tapi tidak bisa dimanfaatkan. kalian pemuda. Jangan tersesat. Jadi seperti itu, bahwa distrak itu memang ada dan sangat banyak. Jadi sekarang bagaimana caranya, apa yang membuat mereka distrak itu kita leburkan, kita cairkan, dan kita buat mereka, ya anggaplah dakwah itu sebagai pendistrak mereka sama kebiasaan-kebiasaan yang mendistrak mereka. Paham? Aduh, bagaimana itu? Anggaplah Kebiasaan yang mendistrak mereka. anggaplah dakwah itu menjadi kebiasaan yang mendistrak mereka dari apa yang mereka terdistrak. Kebalikannya. Jadi biarkan mereka terdistrak dengan kita, terdistrak dari apa yang mendistrak mereka. Begini kan kita ini audiensnya kan anak SMA. Cobalah menggunakan kosakata yang bisa dimengerti oleh generasi mereka. Kan? Jadi begini, kita buat kebiasaan mereka yang kurang baik menjadi kebiasaan yang baik. Contoh. Game. Contoh kita sering-sering yang umum lah. Scroll Instagram. Buat apa kalian scroll Instagram? Masih penting daripada scroll weekendnya mantan. Saya lanjut. Kebiasaan kalian scroll Instagram kan oke, bisa jadi bagus, bisa jadi tidak. Bagaimana caranya kita sikapi?
Instagram yang tidak penting kayak foto apa ya, artis-artis yang enggak keren, yang keren tapi menggiurkan ya, paham ya? Yang tidak benar, tidak jelas, foto-foto yang tidak pantas. Kita ganti, kita unfollow, kemudian ganti kepada Instagram kajian kajian setiap 1 menit lo keren. 1 menit kita buka kan terdistrak hati kita, waktu kita selama 1 menit tergunakan dengan baik, terus di scroll lagi, oh ternyata ayat-ayat dibacakan. Bayangkan seandainya kebiasaan kita seperti itu, coba dibandingkan cuman lihat hal-hal yang tidak berguna. YouTube, kita buka YouTube paling buka react, ini masuk akal, atau kondisi artis terkini, siapa lagi yang kecelakaan, berita viral, wow, kemudian artis mana lagi yang kemana, Dua jadi koper uang untuk anaknya. Jangan disampaikan, harus disensor. Kemudian bagaimana caranya hal-hal yang mendistrak itu dibuat. Jadi butuh kalau sudah terlalu mendarah daging, itu butuh terapi khusus. Nah, yang menterapi diri kita sendiri. Ubah kebiasaan. Selama masih usianya masih tergolong muda, ubah segera dari sekarang. Karena jangan sampai pada saat sudah 20 tahun, 30 tahun itu akan menjadi kebiasaan, jadi habit. Nah, jadi hal-hal yang sering kita lakukan menjadi habit. Pada saat sudah menjadi habit itu akan menjadi karakter. Dan pada saat sudah menjadi karakter itu akan menjadi sulit untuk digantikan. Dari habit menjadi karakter. Oke, jadi mungkin seperti itu. Karena durasi 13 menit, takutnya nanti habis memori card. Oke, jadi intinya seperti itu. Bagaimana kemudian teman-teman, ini masalah kita bersama. Teman-teman sini kan sudah alumni. Saya kayak masih kelihatan SMA, tapi intinya poinnya adalah bahwa yang bisa mengubah suatu kaum adalah kaum itu sendiri. Tidak ada kaum lain yang bisa mengubah kalian. Orang lain tidak, meskipun punya kemampuan untuk mengubah, tapi yang akan mengubah betul-betul adalah diri kita sendiri. Saya sendiri yang bisa mengubah diriku, Alam sendiri yang bisa mengubah dirinya, dan Aziz sendiri yang bisa mengubah Aziz secara pribadi. Jadi mulai sekarang kita sama-sama untuk menyusun kembali. Kalau memang karakter atau kebiasaan yang selama ini kita lakukan itu kurang baik, mari kita ubah sama-sama. Mari kita ubah mulai dari sekarang. Bisa kayaknya gitu dulu ini rekamannya tapi bisa tuh. Kenapa nggak dipakai rekaman? Bisa? Ada. Oh iya, ada coba kan. 3,5 ini. Nah, jadi begitu adik-adik sekalian yang ada di 16. Halo. Dari ini enggak? Oke. Silakan. Nah, cek. Oh iya, oke. Kasih lurus ke berani. Oke, poinnya adalah, Nah, jadi setelah kita berbincang-bincang tadi seputar para pemuda zaman sekarang, nah ini bagi teman-teman sekalian yang di SM16 kesempatan besar untuk berpartisipasi atau mengambil peran dalam jalan dakwah ini untuk mengajak teman-temannya, khususnya mulai dari kelas-kelas, dari teman sebangku sekolah. Nah, tapi kita harus dengan cara berjamaah. Iya, betul. Karena istilahnya? Muslim ibarat bukan serigala. Serigala tidak akan menerkam domba yang sendirian. Ya, seperti itulah mungkin. Paus bentar Dekeng. Jadi yang dimaksud sama kanda Alam dan kanda Aziz adalah karena sesungguhnya serigala hanya akan menerkam domba yang sendirian. Hadits riwayat Abu Daud nomor 547 dan An-Nasai nomor 847. Ya, pokoknya lebih asik kalau berjamaah. Nah, bagaimana caranya? Silakan bergabung bersama kami di Forkis Forum Kerohanian Islam SMA Negeri 16 Makassar. Nanti ada di deskripsi. Kita buat ininya ya, formulir. Nanti pengurus buatkan formulir form. Udah ada, ntar dibuka Nanti, di form. di deskripsi, teman-teman bisa lihat. Silakan mengambil peran untuk jadi pengurus Forkis Prode 2022. Ya, kita kembalikan lagi kejayaan Forkis di tahun-tahun sebelumnya ya. Ikhlas beramal. Ya, oke. Kita selalu jaya, kami. insyaallah. Ikhlas beramal, prestasi kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di ngopi episode selanjutnya. Nah, kopi. Iya, Di.
Assalamualaikum. Hapus. Oke. Oke deh geng, untuk video kali ini sampai di sini saja. Buat teman-teman yang punya pesan dakwah, quote-quote atau hadis-hadis serta video dan meme-meme dakwah yang menarik, unik dan lucu serta memiliki pesan positif, bisa kirim ke akun sosial media kami. Oke, buat teman-teman yang mau subscribe silakan subscribe, yang mau like juga silakan, yang mau dukung kami dengan cara share juga silakan. Oke, syukran deh geng. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forecast SMA Negeri 16 Makassar, ikhlas beramal, prestasi gemilang. Dadah deh geng. Woo.